Jadi walaupun hadirin wa hadirat ahlan wa sahlan kami ucapkan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Dauhan Lumajang. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah hingga dimudahkan hadir untuk mengadakan kajian-kajian di Masjid Abu Bakar kita ini. Dan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Jafar Habibullah Ta'ala. Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Beliau ini alhamdulillah kita bersyukur kedatangan beliau. Sedikit informasi juga alhamdulillah di masjid kita ini Abu Bakar As-Siddiq ini dikasih sama beliau kitab ini. Kitab yang luar biasa karangan beliau sendiri dan perjalanan beliau sendiri. Judulnya Perjalanan ke Mesir hingga ke Madinah. Ini bukan tema, cuma bukunya beliau. Jadi beliau ini kuliah pernah melaksanakan 2 negara itu saja. Masya Allah. Jadi kuliah di Mesir dan Madinah dalam satu waktu. Ya apa yang ini? Subhanallah. Kalau ingin jelasnya nanti bisa tanya ke beliau nanti insya Allah. Alhamdulillah yang di Mesir sudah tuntas. Alhamdulillah di Mesir sudah tuntas. Tinggal beliau menyelesaikan yang di Islam Universitas of Madinah. Universitas Islam Madinah. Begini insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah mencetak. Mungkin kalau ada yang bisa pesan ke beliau. Penuh pengalaman-pengalaman menarik dari Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar. Baik, untuk malam ini insya Allah tema yang sudah tersebar di medsos, yaitu beliau insya Allah mengupas fitnah dunia yang membinasakan. Di dunia insya Allah kira-kira bisa membinasakan kayaknya. Makanya hati-hati. Membinasakannya seperti apa? Wallahu alam. Nanti insya Allah kita ikuti dari ceramah beliau. Tidak panjang lebar, teman-teman kamera sudah siap ya? Barakallahu fiik. Al-Ustaz Yusuf Ahmad Jafar, tafadhol maskur. Barakallahu fiik. Oh ya, free. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul duduk di majelis ilmu, tentunya untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua ya saya ke Lumajang ya, insyaallah. Ya, dulu ke Masjid Al-Hidayah ya. Masjid ini belum jadi. Ya, tapi saya mampir waktu itu ya, alhamdulillah sekarang sudah jadi, bahkan luar biasa ya. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya sehingga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas suatu tema yang sangat ya besar, yaitu tentang masalah fitnah.
ya fitnah dunia yang membinasakan. Kalau kita membahas fitnah secara umum oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat, dan ini akan kita perinci, dan fitnatus syubuhat. Fitnatus syubuhat, fitnah tentang pemikiran-pemikiran sesat, tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Islam. Ini juga berbahaya. Jadi kedua fitnah ini sama-sama berbahaya. Dan inilah yang akan kita kupas, dan inilah yang dimaksud dengan fitnah yang akan membinasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia pasti akan mengalami fitnah. Fitnah secara bahasa adalah al-imtihan, al-ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan diuji. Semua tanpa terkecuali. Ya. Di dalam sebuah ayat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya ketika mereka sudah diciptakan kemudian mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, habis itu selesai? Tidak, harus ada ujiannya. Ya, harus ada ujiannya. Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apa tujuan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Agar mengetahui orang-orang yang benar keimanannya. Oleh karenanya di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ini adalah hikmah dari Allah, yaitu manusia mendapatkan ujian agar Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha tahu, sebelum diuji sudah tahu. Akan tetapi ya dibuatnya ujian ini agar ya betul-betul menyeleksi mana yang keimanannya benar kepada Allah atau hanya sekedar ngaku. Kalau hanya sekedar ngaku bisa atau tidak? Ya bisa. Saya beriman. Orang bisa nggak mengatakan semua itu? Saya beriman. Apakah itu cukup? Kemudian akan selamat dari neraka jahanam, akan selamat dari azab Allah. Hanya cuma mengatakan saya beriman cukup? Tidak. Harus ada konsekuensi, harus ada amalan saleh. Subhanallah, ini yang berat. Ya. Kalau cuma ngaku anak kecil bisa. Sebagaimana dalam sebuah syair disebutkan, kullu yadda'i waslan bi Laila, walakin Laila la tuqirru bidzaka. Semua mengaku bahwasanya saya cinta Laila. Laila gadis desa, kembang desa. Jadi laki-laki hidung belang ini kita semua ngaku saya cinta Laila, saya cinta Laila. Akan tetapi Laila tidak cinta sama dia, tidak mengakui. Wah itu siapa? Saya tidak kenal. Ya, sok kenal gitu. SKSD, sok kenal sok dekat. Ya, jadi begitu. Ya, kalau hanya sekedar ngaku semua orang bisa, akan tapi pembuktian gitu lah, harus dibuktikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, surat Ali Imran, Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Subhanallah. Ya. Allah mengatakan, dan ini para ulama mengatakan ini adalah ayat al-ibtila, ayat ujian. Kalau kalian mengatakan mencintai Allah, maka diuji dengan harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ketika kita mengikuti Rasul, berarti otomatis kita mengikuti Allah. Subhanallah. Ya. Akan tapi banyak kita mengatakan saya cinta Allah, tidak mau mengikuti Rasul, jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus tahu hakikat dari kehidupan ini. Jadi kita pasti diuji. Terkadang ujian itu ada dua, ya, senang dan susah secara tabiat manusia. Jangan pikir antum sekarang diuji dengan kesehatan, sehat, sugih, ya, banyak uang, istri cantik, anak ganteng, anak cantik, hafiz Quran. Itu jangan pikir itu bukan ujian. Itu ujian itu. Ya, itu ujian. Subhanallah. Kenikmatan itu adalah ujian. Ya. Kemudian juga keburukan itu juga adalah ujian. Kita diuji dengan begini, kita diuji dengan begitu.
Terkadang manusia hanya menganggap bahwasanya ujian itu hanya masalah yang buruk-buruk, yang tidak disukai jiwa, sakit, mungkin kalau kemarin kena corona, ya, apalagi banyak kemiskinan, anaknya bandel-bandel, ya, tidak ganteng, itu kan ujian, ya. Menurut kita itu ujian. Sedangkan nikmat, kesenangan banyak menganggap itu nikmat itu. Ya, nikmat itu juga ujian. Apakah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk Allah ataukah tidak? Subhanallah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya. Jadi fitnah ini akan ada terus sepanjang zaman. Bahkan akhir zaman ini fitnahnya akan dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Fitnatus syubhat. Lihat betapa banyak sekarang pemikiran-pemikiran sesat yang muncul. Dimunculkan ya katanya oleh cendekiawan muslim. Yang mana mereka pulang dari belajar Islam di barat. Subhanallah, belajar Islam di barat. Iya. Lihat, belajar Al-Qur'an dengan orang kafir, nyambung enggak? Bayangkan. Orang kafir. Nah, orang kafir itu hafal Al-Qur'an, tapi kan dia kafir. Ya. Jadi di barat sana kalau ada fakultas jurusan kristologi, ya kan? Kalau kita orang Islam pengen mendalami apa? Agama Kristen, menjadi kristolog lah, ya, mengetahui seluk-beluknya ini dan itu ada. Nah, di barat juga ada namanya ya semacam islamisasi lah begitu. Atau islamilogi gitu ya mungkin namanya. Pokoknya mereka belajar Islam bukan untuk apa? Menyembah Allah, tapi untuk apa? Menghancurkan Islam. Begitu. Ya. Dan ini dikader. Orang-orang itu dikirim ke Kanada, dikirim ke Amerika, dikirim ke pokoknya negara-negara barat. Mereka di sana mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitab-kitab ulama. Bahkan saya pernah mendengar itu ada di sana dosennya itu yang hafal kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini bukan kitab sembarangan, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, tentang masalah tazkiyatun nafs. Bayangkan, ya, luar biasa. Terkadang mereka lebih menonjol dari kita. Dari sisi keilmuan mereka menguasai betul Al-Qur'an, ya. Dan ada karya orang kafir itu, ya, yang kemudian bermanfaat untuk kaum muslimin ada sebagian. Ya. Subhanallah. Sampai begitunya orang kafir belajar hanya untuk menyebarkan syubhat. Ya. Hanya untuk menyebarkan apa? Kesesatan. Pemikiran sesat luar biasa, ya. Dan ini fitnah. Pemahaman apa? Liberalisme, kemudian apa? Pluralisme. Liberal ini sudah ya jauh, ini koridornya jauh sekali, menyamakan semua agama, ya, pluralisme, mengatakan bahwasanya semua itu ya masuk surga gitu loh, surganya itu sama gitu. Jadi jangan merasa antum saja yang masuk surga, seolah-olah surga itu sempit hanya untuk antum. Kemudian menuduh kita tukang kapling surga, ya, padahal kita tidak pernah mengkapling, ya. Subhanallah. Begitu. Kemudian sekarang ada namanya Islam apa namanya? Nusantara, subhanallah. Islam Nusantara. Islam ya Islam saja, kenapa Islam Nusantara? Ya. Repot. Ya, sesuatu ini ya kita, ya, banyak beberapa guru-guru kita, kemudian dosen-dosen kita di Universitas Madinah itu, kita belajar itu. Kalau belajar tauhid, belajar sunnah, itu kalau secara yang hak itu mudah. Menjadi susah gara-gara ahlul bid'ah ini yang memperkuat. Sehingga kita harus belajar mereka, harus belajar kemudian bagaimana membantah mereka, jadi begitu. Jadi ilmu Islam yang harusnya mudah sama mereka dijadikan ruwet. Jadi kita yang ruwet ikut ruwet juga. Ya, subhanallah. Ya. Serba ruwet. Kemudian mereka memunculkan al-mantik, ya, al-filsafat,
ya. Mereka terjemahkan itu. Ya, subhanallah. Padahal ad-dinu yusrun, agama Islam ini indah, agama Islam ini mudah. Ya. Jika kita menyadari, terkadang kita tidak sadar. Kita lebih percaya dengan orang-orang yang seperti itu, dengan gelar yang mentereng, dengan omongannya seolah-olah ilmiah. Padahal kalau ditimbang hakikatnya itu adalah sampah. Ya, subhanallah. Dengan bahasa-bahasa yang dihiasi gitu. Ya, dengan bahasa-bahasa yang dihiasi seolah-olah itu bahasa akademis. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kita makanya ya perlunya kita belajar mengetahui fitnah ini apa? Kata syair, penyair mengatakan araftu syarra la li syarri bal li tawaqqihi man lam ya'rif asyarra yaqa fihi. Ya. Kata penyair, kita belajar tentang keburukan bukan untuk diamalkan, akan tapi untuk menjaga diri agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah, agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, ditakutkan akan terjatuh kepada keburukan. Oleh karenanya dahulu sahabat itu, kalau antum tahu, itu dikenal dengan kalau bertanya kepada Rasul itu tentang masalah surga. Pokoknya bagaimana caranya bisa masuk surga begitu. Itu sudah rata-rata sahabat begitu. Jadi pikiran sahabat tuh tidak ada yang dunia sudah. Pokoknya surga. Ya, kalau kita kan kadang kebalik. Pikirannya dunia. Ya, takon sama ustadz gimana caranya kaya, gimana caranya ya bisa dapat istri cantik. Wah, pokoknya gitu lah. Masalah dunia. Ya. Tapi kalau para sahabat, ya Rasul berikan amalan yang akan mengantarkanku ke surga. Ya Rasul sallallahu, ya berikan amalan yang agar aku istiqomah, agar begini, agar begitu. Subhanallah. Nah, akan tapi berbeda dengan satu sahabat ini yang dijuluki dengan sahibus sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ya. Beliau mengatakan, ya, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dahulu para sahabat itu, kebanyakan para sahabat itu bertanya kepada Rasul ya tentang kebaikan, hal-hal yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Ya, akan tapi aku bertanya tentang keburukan. Ya, akan tapi ya itu tadi, bertanya tentang keburukan agar bisa tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Ya, jadi kita berbicara tentang masalah fitnah syahwat, fitnah syubhat agar kita tahu, oh ini salah, oh ini sesat. Nah, agar kita membentengi diri dari itu. Kalau tidak, nanti kita kena syubhat. Ya, yang awalnya sudah ngaji kena syubhat itu, wah, tidak mau ngaji lagi. Ya, terus di sana itu kurang mantap bahasanya. Ya, jadi bahasanya cuma tauhid. Yang lain kayak wah gitu. Jadi udah mulai kena ya. Jadi enggak ada yang modernisasi. Wah, pokoknya gitulah. Jadi bahasa-bahasa seolah ilmiah tapi isinya adalah keburukan, kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, kita harus sudah sadar bahwasanya kita semua pasti akan diuji. Jadi hidup di dunia ini tidak bisa tenang-tenang gitu nih. Ya, pasti kita akan mengalami ujian, dan ujian ya sesuai dengan level masing-masing. Ada yang level 1, ada yang level 2, ada yang level 3. Ya kayak PPKM gitu lah. Ya kan? Kan ada level-level itu, diperpanjang gitu. Ya. Jadi begitu ujian itu begitu. Tergantung tingkatan keimanan kita, semakin dia beriman semakin berat. Ya. Kalau kita mau naik kelas, ujiannya juga semakin berat. Sama nggak ujian anak SD sama anak SMP? Beda. Anak SD kan 1 tambah 1 2. Anak SMP ya beda. Masa 1 tambah 1? Nggak mungkin. Ya, jadi berat. Levelnya semakin berat, ya imannya berarti semakin tinggi begitu. Siapa yang paling tinggi ujiannya? Rasulullah SAW. Ya, yang paling hebat keimanannya. Beliau paling tinggi ujiannya. Lihat, Rasulullah SAW diuji dari kecil. Dari kecil beliau tidak punya bapak, yatim. Habis itu sebentar lagi baru tumbuh sedikit, ibunya wafat. Habis itu dirawat oleh kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya wafat.
dirawat oleh pamannya. Tidak lama kemudian pamannya wafat. Ya, subhanallah. Diuji terus. Ya, kemudian dapat menikah dan ini dan itu segala macam. Habis itu mendapatkan risalah kenabian. Ya, di usia 25 tahun. Kemudian beliau banyak diuji. Mau dibunuh lah, dimusuhi keluarganya lah. Bayangkan keluarga Rasul SAW yang memusuhi keluarga. Oleh karena di sini menjadi poin penting bahwasanya dakwah keluarga itu kadang berat. Ya tentu dia. Kita mengenal sunnah, kemudian untuk mendakwakan sunnah ke keluarga kita itu berat itu. Ya, berat. Kenapa? Ya karena keluarga kita ini sudah tahu kita dari kecil, sifat-sifat kita mungkin dulunya bandel, kemudian sekarang udah rajin ngaji. Kemudian mendakwakan masnya mungkin mbaknya, wah, biar mokong aja iki sok-sok mendakwai. Habis itu biasanya, iya toh? Nah gitu. Jadi subhanallah, agak susah kadang. Ya, susah sekali, tapi harus sabar. Ya, itulah yang harus kita kita lakukan terus-menerus. Sabar. Sampai kapan? Ya, sampai terus. Ya, karena itu tugas kita berat. Ya, yang harus kita dakwah ya mereka keluarga kita itu yang awal. Ya, terutama dakwah agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ya, itu berat itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang prioritas dakwah kita. Ya. Karena dosa kesyirikan itu kan tidak diampuni. Ya, subhanallah. Kalau sampai wafat kemudian meninggalkan kesyirikan, membawa kesyirikan, nah ini berat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, subhanallah. Lihat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa terus mendakwai keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kepada keluarga kita yang terdekat. Alhamdulillah sekarang sudah zamannya media sosial. Lah apa-apa kita kirimi aja artikel-artikel di grup keluarga. Tapi ya bertahap gitu lah. Ya sabar, jangan tiba-tiba artikel-artikel yang tiba-tiba langsung keras gitu. Ya. Apalagi antum tidak punya kekuatan apa-apa, tinggalnya masih numpang orang tua, diusir aja. Oh ya. Itu jadi dakwah itu kan harus pelan-pelan. Celah mana yang kira-kira bisa masuk begitu. Ya, kita dekati orang tua kita dekati kakak kita dekati adik kita. Ya, pelan-pelan. Ya, kita share aja ustadz-ustadz yang mungkin lembut begitu. Ya, enggak apa-apa pelan-pelan. Ya. Jadi kalau saya begitu juga. Di HP umi saya itu kajian Ustaz Safik aja itu isinya itu. Ya. Wis enggak mau Ustaz Liane, wis Ustaz Ika itu. Begitu. Ya. Terkadang ya memang harus didekatkan begitu. Jadi tiap hari didengarkan aja. Ya, yang penting kan ya siapa tahu ada jalan hidayah gitu kan. Yang penting kita usaha. Ya, usaha terus. Ya, yang paling penting kemudian ya kesyirikan itu sudah terlepas. Ya, hal-hal yang lain ya kita pelan-pelan ya untuk kebid'ahan ya. Terkadang kalau untuk urusan bid'ah ini kan kadang susah ya, apalagi tinggal di kampung ya. Mas gak boleh hadir acara kayak tonggo, udah tonggone ini opo, nah begitu ya, sama tuh alasannya ya begitu, memang realita kayak tonggo. Subhanallah ya itu kita sama mengalami, sabar ya, itulah dakwah kita sampai kami terus ya terus ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu, kita harus tahu ya hakikat kehidupan ini. Begitu, uji terus uji. Berarti kalau kita ujiannya semakin berat ya ikhwan, berarti itu menandakan ya semoga itu adalah keimanan kita ya. Jadi semoga itu keimanan kita semakin berat ya, semakin semoga bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ya. Subhanallah. Banyak ya, kalau kita ujiannya ini tidak seberapa ya Pak, dalam menghadapi fitnah ini tidak seberapa. Jadi masih banyak ujian-ujian yang lebih berat, ujian-ujian guru-guru kita yang subhanallah. Saya pernah diceritai
oleh salah satu dai senior yang ada di Riau, ya subhanallah. Beliau masih hidup, ya, sampai sekarang masih hidup. Ya itu dulu sleting dengan ustadz kita lah, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, itu dulu sletingan. Ya, beliau pernah cerita, saya pernah ke pondoknya, dan beliau juga sering ke pondok saya di Riau. Saling sharing gitu. Namanya kita yang muda itu harus ya belajar kepada yang tua, bagaimana pengolahan ini, bagaimana hikmah, bagaimana ini dan ini. Beliau bercerita, saya itu usaha untuk dibunuh itu sudah 8 kali katanya. Mau dibunuh 8 kali. Subhanallah. Jadi pernah suatu ketika yang paling parah kata beliau, ketika kajian gini ada orang yang lempari batu sehingga gentengnya itu sampai lugur ini. Alhamdulillah jatuhnya di depan beliau, tidak kena beliau. Bayangkan, batu besar. Jadi subhanallah. Kemudian saya lihat zaman kita sekarang, kayaknya ujiannya tidak seberat itu loh. Ya, tidak seberat itu dulu. Ya, dakwah sunnah kan dulu tidak banyak. Ya, subhanallah, sedikit. Dulu yang ngerintis awal-awal Pekanbaru itu, ya beliau bercerita, saya dulu dengan Ustadz Abdul Hakim itu, beliau naik bis ke Riau, dakwah itu masih jalan puluhan kilo itu, jalan kaki. Ya, untuk hanya mendakwakan sunnah. Dan alhamdulillah berkat keikhlasan, berkat kemudian keistiqomahan sekarang, ya, dakwah di Pekanbaru itu sudah luar biasa. Ya, berkat keikhlasan itu ya, keberkahan, keistiqomahan. Jadi kalau ada Ustadz Hakim datang kalau sekarang ini, ya mungkin paling sedikit 20.000 gitu ya. Ya, yang hadir 20.000. Karena ya itu buah. Itu dirintis dari tahun 85. Ya, itu sudah berapa tahun? Sudah lama. Ya, 30 tahunan lebih. Ya, subhanallah. Oleh karena kita membandingkan fitnah ujian kita sih sekarang tidak berat. Paling ya diteror, di WA sojok ngene lah. Ya, begitulah. Itu kadang di komen di Facebook ya kan. Wah, dicaci maki. Ini pasti Wahabi. Ini pokoknya Wahabi. Jadi pokoknya kalau berbeda itu pasti Wahabi. Itu senjata terakhir ya ikhwan. Ingat itu. Hati-hati. Ya. Dan itu sudah biasa itu. Ya. Jadi senjata terakhir. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi berhujah, ada andalannya. Oh, pasti Wahabi sudah. Kalau sudah Wahabi itu ya udahlah. Ya, kita jawab saja anta habibi. Sudah. Ya, habibi aja sudah. Ya. Jadi mereka itu ya apa? Kalau sudah menyelisih mereka Wahabi, kalau menguntungkan mereka Habibi. Ya, kalau dapat fulus, masya seneng disambut, ya. Karena apa? Habibi. Ya, kamu kekasihku gitu. Kalau sudah dapat yang enak-enak. Gitu. Nah, oleh karena kita harus sabar, ya. Menghadapi fitnah ini sabar. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beberapa macam fitnah ya, diantaranya juga ya itu tadi ya, fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu tentang masalah pemikiran. Dan ini ada beberapa pemikiran pokok yang akan menjadi cabang-cabang. Yang pertama adalah Khawarij. Ini berbahaya. Firqah yang pertama kali muncul di dalam Islam. Ini berbahaya. Usul besarnya adalah mereka gayanya suka mentakfir kaum muslimin. Jadi hati-hati. Jadi dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Alhamdulillah kajian kita tidak mengajarkan itu. Ya, kita sangat hati-hati untuk mengatakan orang itu kafir, hati-hati. Ya, karena kita tidak boleh mengkafirkan orang ketika orang itu sudah jelas-jelas Muslim. Bahaya itu. Kecuali memang sudah benar-benar jatuh ke dalam pembatal keislaman. Itu pun mengkafirnya tidak boleh sembarangan, harus tegak hujah, dia bodoh atau tidak. Begitu. Subhanallah. Banyak perinciannya. Adapun Khawarij, mudah dia. Entah, ente kafir, antum kafir, begitu. Subhanallah. Ya, bahkan ya di negeri kita ini ada sampai kemudian mengkafirkan presiden, mengkafirkan apa? Jadi kalau sudah presidennya kafir, berarti anak-anak yang membantu presiden kafir. Bayangkan. Oleh karena mereka mengharamkan jadi PNS, ya kalau ketemu polisi itu diludahi kantornya karena najis. Itu pemahaman yang berbahaya. Nah, inilah hakikatnya yang akan
kemudian cikal bakal menjadi teroris itu ya ini, pemahaman ini. Dan ini ada. Ya, dan ini ada ma'asyiral muslimin. Hati-hati. Nah, kemudian setelah mengkafirkan, lalu kemudian mereka ya, menghalalkan darah. Oleh karena muncullah istilah dengan istishhad. Ya, apa? Mereka bahasanya istishhad. Kemudian diterjemahkan dengan bom bunuh diri. Tidak heran, alhamdulillah kalau ajaran kita bersih. Alhamdulillah tidak mengajarkan itu sama sekali. Ketika itu tuduhan itu dimunculkan kepada kita, berarti tuduhan itu adalah kedustaan. Ya. Pernah antum ngaji diajari untuk ngebom? Pernah ngajar di Abu Bakar sini? Ya. Kalau pernah nanti saya bilang ke ustadznya nanti. Enggak kan? Enggak. Alhamdulillah. Yang diajarkan adalah bagaimana kita merahmati kaum muslimin, bagaimana mendakwai kaum muslimin. Begitu. Bagaimana amalan yang sunnah, bagaimana itu tauhid, itu yang diajarkan. Bagaimana kita agar takut kepada Allah, bagaimana agar kita terus kemudian istiqomah, begitu yang diajarkan. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah ini, ya kalau bisa dikatakan agama syahwat. Ya, pengikutnya banyak pemuda. Ya. Antum kalau berzina dosa atau enggak? Dosa atau enggak? Kalau di Syiah berzina itu dapat pahala. Mantap enggak? Oh, siapa yang enggak suka? Ayo. Mau antum? Ya, subhanallah. Mereka mengatakan bahasanya nikah mut'ah. Itu perzinahan itu. Ya. Bagaimana enggak? Ya, itu sama dengan kawin kontrak. Jadi terserah dia. Pakai sehari, besok ganti lagi. Ya, subhanallah. Apalagi laki-laki bosenan, ya. Makanya kenapa laki-laki suruh poligami? Ya karena itu. Tapi harus sempat. Kalau Syiah enggak, semakin banyak, ya, semakin besar pahalanya. Naudzubillah. Ya, hati-hati. Dan ini banyak pengikutnya para pemuda. Karena apa? Syahwat. Ya. Kalau antum zina kan dosa besar, bahaya. Kalau mereka dapat pahala besar, wih, siapa enggak senang? Subhanallah. Bahaya. Syiah Rafidhah. Belum lagi mereka ajarannya kufur, ya. Quran itu ya enggak sama. Rukun Islam enggak sama. Ya. Oleh karena ketika ditanyakan kepada para ulama, apakah Syiah itu bagian dari firqah yang masih di dalam daerah Islam? Kemudian para ulama menjawab, "Loh, kapan masuk Islamnya?" katanya. Hah? Kapan masuknya? Ya, keluar aja enggak, apa? Masuk aja enggak. Ya, kapan mereka masuk Islam? Kemudian dikeluarkan dari Islam. Belum masuk, ya sudah di luar. Ya, sudah di luar mereka itu, begitu. Nah, kemudian ada namanya Jahmiyah. Ya, Mu'tazilah yang kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah itu tidak punya pendengaran, Allah tidak maha melihat, Allah, ngeri. Ya, pemahaman yang ngeri sekali. Ya. Tidak masalah tauhid. Belum lagi qadariyah mengingkari takdir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ya sekarang itu tinggal turunan-turunannya. Ya, mencomot kadang pemikiran, kadang terkumpul dalam satu orang itu ya Khawarij, ya Jahmiyah, ya Mu'tazilah, ya Syiah, ya mix, ya apa mix ya, campur, ya gado-gado gitu, ya kolaborasi sesat, waliyadzubillah, ya. Jadi begitu ya kawan. Maka kita harus hati-hati. Syubhat tidaklah ini bisa diobati kecuali dengan ilmu. Karena kalau antum kemudian sekarang pulang ke rumah, mampir ke apotek, tanya obat syubhat ada nggak? Nggak ada. Ya. Coba tanya nanti. Tidak ada. Jadi harus belajar. Ya. Karena kalau sudah syubhat ini muncul, kemudian hinggap di otak kita, itu susah keluarnya. Oleh karena kalau ada syubhat, tidak usah dilihat, tidak usah ditonton. Dahulu Imam Ahmad tuh hafal 1-2 hadis. Tahu antum? Itu kalau lewat di majelis alul bid'ah itu ditutup kupingnya itu, biar tidak kena syubhat. Ya, oleh karena Imam Adz-Dzahabi mengatakan
Ya, al-qulub ad-dha'ifa wasyubhat khattafa. Hati ini lemah, sekarang syubhat itu menyambar-nyambar. Kena. Nah, beda dengan kita sekarang. Wow, mentang-mentang ada dai viral yang membawa syubhat. Ditonton, tonton Awalnya tonton Ya, kemudian lu ya no bener ya juga ya. Wah, syubhat itu. Ya. Syubhat itu hati-hati. Kita menceburkan diri kepada syubhat, hati-hati. Cukuplah kita mendengarkan kajian ustaz-ustaz kita, bukan berarti ta'assub, tidak. Ya, karena itu ilmu. Ya, tidak harus dari satu ustaz yang alusan, kan masih banyak. Ya, cukup. Apakah antum sudah mendengarkan semua video dari ustaz-ustaz kita Ahlussunnah? Berapa ratus video tuh? Apakah antum sudah mendengarkan semua? Kan belum. Kenapa antum harus mendengarkan yang lain, begitulah? Yang sudah jelas itu syubhat isinya. Kan viral, Ustaz pengen tahu, Ustaz. Nah ini pengen tahu nih yang rusak ini. Ya. Kemudian timbullah, oh iya juga. Berarti ustaz-ustaz ini terlalu keras. Wah, gitu deh. Ya, itu syubhat, itu sudah masuk itu. Subhanallah. Hati-hati ya, ikhwan. Kulub kita ini, hati kita ini dhaifah. Ya, kena syubhat habis kita. Makanya kita mohon terus istiqomah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya wahai ya zat yang membolak-balikkan hati, sabitkan. Ya, tetapkan, kokohkanlah hati kita ini di atas kebenaran, ya. Karena kalau tidak ya kawan, ancamannya neraka Allah azza wajalla. Ya. Karena syubhat ini berbahaya. Kemudian kalau syubhat ini lawannya kemudian menjadi kita menjadi pengikut kebid'ahan, sesat. Bahkan kesyirikan. Ya. Nah, kalau itu urusannya dengan kemaksiatan nanti yang kedua, fitnatus syahawat. Ya. Sama berbahaya juga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya cukuplah sekarang kita berusaha untuk mempelajari kebenaran sehingga kebatilan itu akan tampak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah bahwasanya ya kalau sudah datang kebenaran maka kebatilan akan lenyap. Ya. Nah, kita bagaimana? Azan dulu ya. Baik. Silakan. Salat dulu kan? Oh, langsung ya. Salat terakhir aja. Ya. Baik. Siap.
Nah, jadi fitnah ya itu sangat-sangat berbahaya ya, terutama fitnah itu syubhat. Fitnah yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Ya, kalau kita tidak benar-benar serius belajar ya, kemudian terus istiqomah di majelis ilmu, kita akan terbawa arus. Ya, kita akan terbawa arus. Kalau kita hanya sekedar kemudian ngaji hanya untuk merubah casing, itu gampang itu untuk kembali lagi. Ya. Karena ya, kita ngaji itu bukan hanya untuk casing. Nah, casing penting akan tapi ada yang lebih penting, bagaimana akidah kita benar, bagaimana ibadah kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fitnah yang tidak kalah berbahaya adalah fitnatus syahwat. Ya, fitnatus syahwat diantaranya ya kesukaan kita ini terhadap dunia. Di antaranya adalah fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta, itu semuanya fitnah. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taqabun ayat yang ke-15, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Ya. Terkadang subhanallah, dengan harta kita diuji oleh Allah. Ya, bisakah kita menggunakan harta kita untuk ketaatan kepada Allah ataukah tidak? Ya, ataukah malah harta kita gunakan untuk foya-foya, untuk ya dihambur-hamburkan, naudzubillah. Ya. Betapa banyak orang-orang yang kaya akan tapi tidak berkah karena digunakan, cara mencarinya haram, caranya keluarnya pun tidak akan berkah. Betapa banyak gajinya yang mungkin 100 juta per bulan, akan tapi keluarnya ya lebih dari 100 juta, itu pun masih utang bank. Banyak enggak kayak gitu? Oh, banyak. Ya. Nah, kayaknya di Lumajang enggak ada mungkin. Ya, mungkin yang ada di daerah India sana. Ya. Insya Allah Lumajang enggak ada sebetulnya. Ya. Jadi subhanallah, fitnah harta. Ya. Bagaimana kemudian hartanya banyak, ini dan itu, diuji dengan anaknya. Ya, anaknya tidak soleh, anaknya terjangkit kena virus narkoba, perzinahan, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Banyak ya, ikhwan. Ya, oleh karenanya harta satu-satunya bukan tolak ukur kebenaran, bukan tolak ukur kebahagiaan. Ya. Kalau seandainya kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, berarti orang miskin kasihan, sumpek ya. Ya. Masa orang miskin tidak bisa senang? Justru terkadang subhanallah, ya, orang dengan kekayaannya malah orang bingung. Semakin sugih tambah bingung. Punya mobil 9, tambah tidak bisa turu. Ini parkir ini, motor yang satu kok belum datang. Punya rumah, rumahnya besar, ya 1 hektar isinya rumah semua. Ya. Tapi yang dipakai tidur berapa sih? Ya. Paling ya 1 kasur, ya. Itu pun masih luas, misalnya 1 kamar, itu pun masih luas. Ya. Lalu buat apa? Ya. Oleh karenanya dengan harta kita diuji. Apakah kita akan tenggelam dengan fitnah itu, kemudian kita akan gunakan harta itu tidak di jalan Allah, ya? Ataukah kita akan berpikir cerdas? Saya kerja ya soro, ya. Kerja ini kan susah, ya, kita kerja banting tulang, ya, kemudian keluar keringat, pulang pagi, kerja malam, iya tak, wali ya. Ya, pokoknya gitulah, sip-sipan, ya kan? Pokoknya subhanallah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kan begitu. Saking susahnya gitu. Nah, orang yang cerdas akan mengetahui, masa sih iya saya sudah nyari harta yang sedemikian banyak hanya untuk di dunia. Orang yang cerdas akan berpikir, oh iya ya, ini harus untuk akhirat lah, menemani saya nanti. Saya nyarinya susah, ya harus betul-betul ini kekal harta kita ini. Itu orang cerdas itu. Lalu kemudian diinfakkan di jalan Allah, diwakafkan untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun rumah-rumah anak yatim misalnya. Subhanallah. Ya, bangun rumah tahfiz, bantu penuntut ilmu, manfaat. Ya.
di Madinah itu ada namanya Syekh Uter. Ya, namanya apa? Syekh Uter. Itu setiap bulan itu ya per orang dikasih uang 150 real, sekitar 600.000 ya, per orang dikasih berapa? 600.000. Sedangkan mahasiswa Madinah 13.000. Coba siapa yang pintar kali-kalian di sini? Ya, kira-kira berapa itu? Jadi dan itu membaginya setiap ba'da subuh, bukan ba'da subuh, pokoknya pagi lah, pagi hari Senin awal bulan. Yaitu mahasiswa Madinah tidak ada yang tidak hafal semua itu. Ya, itu pasti bangun itu, kayak sholat Id. Karena ya namanya dikasih fulus, siapa tidak suka? Ya, 600.000 lumayan loh. Ya, buat beli buku, buat beli ini. Ya, lihat bagaimana tidak eman dengan hartanya. Itu berkarung-karung gitu. Jadi orangnya membawa gini, pakai karung. Waduh, saya belum pernah lihat uang segitu. Ya, waduh berapa miliar itu. Subhanallah. Jadi hartanya itu dibagikan untuk para penuntut ilmu, tidak tertipu dengan banyak. Ya, Syekh Uter sendiri buat apa harta segitu banyak kalau tidak untuk dibegitukan? Ya, jadi jor-joran sedekah. Ini, ya, subhanallah. Kaya, tapi digunakan di jalan Allah. Nah, di Surabaya itu begitu. Ya. Jadi kalau udah infak itu jor-joran. Kalau sudah ada misal kumpulan dai itu, ya, dia sendiri yang nanggung. Ya. Habisnya 2M. Ya. Satu orang nanggung sebagianku. Masya Allah. Tidak eman. Mereka menginginkan hartanya bersama dia nanti di akhirat. Kita harus begitu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul janazata salasun. Jenazah itu nanti akan diikuti oleh 3 hal. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Ya, hartanya, kemudian keluarganya, amalannya. Ya, jadi kalau kita mati nanti 3 hal ini yang ikut. Ya, harta kita, nanti mungkin kita diantarkan sama mobil kita nanti ke kuburan, ya, atau orang pakai sendal kita kan nggak tahu. Ya, pokoknya harta kita lah. Kemudian keluarga kita, ya, sanak kerabat, saudara, ya, tetangga, ya, pasti kita akan diantarkan mereka. Ya. Kemudian juga akan ikut kepada kita amalan kita. Kemudian Nabi mengatakan fayarji usnani, 2 akan pulang. Harta kita balik lagi. Kita punya mobil, lah mungkin mobil dikuburkan juga tidak cukup, ya toh? Ya, kita punya rumah, ya, 1 hektar, punya rumah 1 hektar, punya tanah misalnya 1 hektar, dah cukup toh. Punya rumah luas, tapi balik. Ya, hatta sandal kita tidak ikut. Ini sandal mayit, tidak mungkin ikut dikuburkan, ya toh? Ya. Kemudian kita punya keluarga, hatta kita punya istri yang cantik, punya anak yang dari kecil kita rawat, tidak mungkin mereka mau menemani kita. Ya, ayo le temani bapak lale 1 menit saja, tidak mungkin mau. Ya, nggak mau. Ya, walaupun 1 jam misalnya, tidak mungkin. Kita akan ditinggalkan sendirian. Bayangkan, siapa yang akan setia menemani kita? Amalan soleh. Ya, amalan soleh, infak kita, sholat berjamaah kita, duduk kita di majelis ilmu, perbuatan baik kita kepada orang tua, kemudian perbuatan baik kita kepada tetangga. Subhanallah. Ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu semua yang akan menemani kita. Setia dia. Oleh karena yang setia itulah yang harus kita perjuangkan sekarang hidup di dunia ini. Ya, oleh karena para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam untuk akhirat. Jadi akhirat itu tempatnya panen. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi kita harus siapkan itu, kehidupan akhirat itu. Ya, belajar beramal, ya. Jadi kita ngaji ini harus barokah. Ngaji kita ini harus barokah. Bagaimana caranya biar ngaji kita barokah?
Setiap kita dapat ilmu, kita usahakan untuk diamalkan, walaupun sedikit, biar barokah. Ya, barokah itu kalau ilmu kita berbuah amal. Jadi bukan kita hanya sekedar ngapal, nyatet banyak, tapi ndak ono amale. Nah, itu kurang barokah itu. Ya, subhanallah. Oleh karena kita berusaha sedikit apa? Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang adwam, ya, apa? Rutin, istiqomah, ya, walaupun itu apa? Sedikit. Ya. Antum baca Al-Qur'an walaupun satu lembar, tapi terus. Ya, daripada satu di Ramadan dibaca sampai hatam, tapi tidak lagi. Kemudian digembok Al-Qur'an nih. Wah, nah itu kurang bagus. Ya. Subhanallah. Antum kajian rutin misalnya, itu bagus. Daripada misalnya hanya untuk setahun sekali kajian tabligh akbar. Walaupun itu yang datang syekh, tapi setahun sekali. Habis itu tidak ngaji lagi. Nah, itu tidak bagus. Nah, yang rutin ya enggak apa-apa. Ya. Itu berkah itu, barokah. Itulah yang akan menjadi pundi-pundi pahala bagi kita. Ya, terus rutin pahala, sedikit-sedikit kita mengumpulkan pahala di dunia ini. Ya. Jadi harta, anak-anak, istri itu jangan sampai menjadi fitnah bagi kita. Jadikan itu adalah ladang. Harta kita dititipi harta, kita jadikan ladang untuk akhirat kita. Kita gunakan harta kita untuk infak. Kita dititipi anak, kita didik anak kita dengan baik. Ya, masukkan pondok pesantren, kemudian kita juga bapaknya harus belajar. Ya, jangan kemudian anaknya saja suruh belajar, bapaknya menak-menakan. Ya. Ngaji le. Bapaknya ngerokok. Astagfirullahaladzim. Ya. Anak kan niru bapaknya gitu loh. Terkadang begitu. Ini problem. Ya. Ya, ini problem. Ya. Kalau kita di pondok pesantren itu, jadi anaknya itu sama bapaknya kan dititipkan sama kita gitu. Ya. Kemudian ustaz, yang paling penting anak saya ini bisa ya jadi ustaz, jadi ulama. Masya Allah. Udah sama nih opo. Ya. Jadi anak itu kan ya ibaratnya tidak jauh jatuh dari apa? Pohonnya. Ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya. Jadi kalau kita menjadikan anak itu bisa jadi soleh, itu kan lihat bibitnya dulu. Ya. Kalau bibit sawit ya baru 3 tahun bisa dipanen. Kalau bibit kangkung ya mungkin sebentar. Bibit bayam ya sebentar. Ya. Kalau bibit jati berpuluhan tahun. Ya. Jadi kan begitu. Ya. Lihat dulu bagaimana orang tuanya bagaimana. Nah, itu kan ada faktor. Ya, ada berbagai macam faktor. Kalau bapaknya tidak soleh, ya kemudian langsung mau menjadikan anaknya soleh, itu ya susah. Ya, ayo soleh bareng-bareng, begitu loh. Ya. Oleh karena tidak hanya kita sebagai guru itu, kalau guru kita di pondok, kita tidak hanya mendidik anaknya, kita juga didik orang tuanya. Ya, kita didik orang tuanya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Adapun kita sudah berusaha akan tapi anak kita tidak mendapatkan hidayah, anak kita jauh dari kebenaran, ya sudah. Ya. Kita sudah tidak bertanggung jawab lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taksir, kalau kita meremehkan pendidikan anak, uang ada tapi tidak mau digunakan untuk mendidik anak, eman. Ya. Eman. Padahal untuk anaknya. Ya. Padahal anak itu kan aset akhirat. Ya, aset akhirat. Jangan sampai kita hanya mengumpulkan aset-aset, bikin rumah, punya ini, punya itu, tapi tidak membuat aset akhirat. Ya. Karena anak itu kan bisa mendoakan kita nanti. Ya, awaladin solehin yad'ulah. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Ya, kalau anak manusia itu mati, ibnu Adam mati, itu semua amalan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, harta kita gunakan untuk apa? Ya, alhamdulillah sudah pondok pesantren, ayo kita wakaf bareng-bareng, kita infakkan harta kita ya untuk membantu penuntut ilmu agar terus
ya kaderisasi agar terus kebaikan. Kalau di suatu tempat itu ada tempat kebaikan ya ikhwan, kita dukung bareng-bareng. Ya, kita dukung bareng-bareng. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Rodok soge, bantu duit. Ya, datang ke Ustaz, sampean lagi bangun apa Ustaz? Oh, asrama. Wis, aku kabeh. Oh, gitu. Ya, Ustaz mau bebaskan apa lagi Ustaz? Oh, itu tanah di sana tuh. Berapa Ustaz? 1 M. Ustaz. Saya lihat rekening dulu. Ya. Mek 100 juta Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, kabeh. Oh, kan luar biasa. Itu kalau kaya. Ustaz enggak punya duit Ustaz. Ya. Saya kayaknya ada ilmu sedikit Ustaz. Ya. Jadi saya mungkin bantu ngajar aja. Ngajar Rasulullah, ngajar. Ya, mungkin ngajar. Saya punya ilmu pertanian Ustaz. Ya. Ajar itu santri-santri bagaimana cara bertani. Saya punya ilmu dagang, wirausaha. Ajar itu. Enggak apa-apa. Ya. Datang lah Ustaz, saya ini kan ilmu yang enggak bodoh, ya, harta dompet kosong, ya, tapi saya kuat Ustaz, angkat kuat Ustaz, ya, bersih pondok kuat. Oh, enggak apa-apa. Subhanallah. Yang paling penting kita punya andil dalam kebaikan bersama-sama. Ya. Bisa jadi itu kalau kita lakukan ikhlas karena Allah itu berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kita hanya bantunya menyapu pondok, jadi tukang parkir pondok, ya, tukang nyupiri ustaz. Tapi itu besar pahalanya di hadapan Allah. Ya, subhanallah. Bisa sih kita cuma ya tukang bersihkan kamera, ngedit video, tapi betapa banyak orang yang mendapatkan manfaat. Itu luar biasa pahalanya itu. Man dalla ala khairin kafa'ili. Setiap yang mendengarkan faedah diamalkan. Kita tinggal tidur, transferan masuk. Ding. Ya bukan rekening, tapi transferan pahala. Ya. Coba kalau pahala itu ada rekeningnya. Oh, kan masya Allah, saking tidak disembunyikan. Ya. Coba misalnya kalau kajian, ya, mendapatkan uang, ya, 1 juta. Parkiran tidak cukup itu. Ya. 50 aja paling, 50. Ya, setiap sholat berjamaah dapat 50.000. Kira-kira masjid sepi enggak? Enggak sepi. Ya. Pasti alun-alun sepi. Ya. Kadang manusia ini kan pengennya yang nyata-nyata gitu. Ya, dikasih ini pahalanya segini. Alah, enggak ketok. Coba kalau di apa namanya? Nah, kalau di Madinah itu ya, di sebagian masjid ya, tapi enggak semua. Ya. Itu buka puasa mungkin pernah tersebar ya di gambar itu ada menu buka puasa itu di dalam apa namanya kotaknya itu ada 500 real. Siapa yang tidak mau buka di situ? Ya, mungkin dari luar kota dibelan-belani. Ya, nginep dulu gitu. 500 real 2 juta. Ayo. 1 hari. Kalau 30 hari kan lumayan. Ya dah. Ya. Enggak usah nyambut sudah, wis spray. Ya. Iya kan? Hanya nginep aja di situ. Ya, bayar ngekos misalnya. Subhanallah. Terkadang manusia itu ya sukanya yang begitu-begitu itu. Ya, kalau sama pahala dunia, sholat berjamaah itu kan 27. Alah, mek 17. Ya. Kan gitu, karena enggak nyata. Coba diuangkan. Ya, siapa yang sholat berjamaah di Abu Bakar Siddiq dapat uang ya 2.700.000. Masya Allah. Ya. Sholat subuh paling jam 12 sudah sampai sini. Iya kan? Karena otaknya itu uang tuh. Allahul musta'an. Ya. Sedangkan pahala padahal wal akhiratu khairun mu'abqa. Akhirat itu lebih baik padahal. Ya. Dunia itu kadang habis begitu saja. Ya, jadi dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya, setiap umat ada fitnahnya. Fitnahnya umat kita ini, ya umat Nabi Muhammad SAW adalah harta. Ini berbahaya. Betapa banyak kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta. Ya. Kalau di pasar itu, ya, saya beberapa tahun itu sobo pasar, ya, karena umi saya itu kan jualan meracang, jadi saya nganterin, ya. Jadi persaingan kalau di pasar itu luar biasa. Jarang ada orang pasar antara satu dengan mati wajar. Tahu, mati wajar, tidak wajar rata-rata matinya. Hanya untuk persaingan harta. Dicantet. Tahu ya? Ya, di sini mungkin tidak usum saja.
Enggak usum. Kalau di sana itu kadang masih ada. Subhanallah. Ya, demi hanya untuk biar laris, biar ini begitu. Mematikan ya rezekinya saudaranya, naudzubillah. Harta. Ya, mungkin juga tidak asing, mungkin pernah antum saksikan atau mungkin antum pernah mendengar ya, keluarga bunuh-bunuhan hanya untuk apa? Dapat harta warisan. Ya. Begitu. Ya. Saya ingat awalnya mungkin teman dekat ya. Dengan urusan harta jadi jauh. Hati-hati. Ya. Awalnya dekat sekali ya. Saking dekatnya pokoknya dekat lah. Ya. Tapi dengan harta ini kadang bisa memisahkan persahabatan. Ya. Saking dekatnya mungkin percaya. Ya, akhi. Nah, sudah akhi ini manggilnya. Akhi, afwan akhi. Nah, kalau sudah butuh gitu, afwan akhi. Masya Allah. Ya. Ya, saya ini akhi. Jadi kan jadi gitu. Jadi kalau ini ikon penyakit ini. Dan ini semua tempat banyak. Ya, afwan akhi. Ya, ana lagi butuh uang ya akhi. Ya, berapa? Ya, ini kan mau merintis usaha ya mungkin 10 juta. Nah, terus kapan bayarnya? Ya, insya Allah bulan depan. Ya, kita catat ya. Nah, ini begini. Ya. Sudah catat jelas ya. Karena terkadang orang tuh kalau hanya percaya aja nanti pura-pura lupa dia. Harus catat jelas. Ya, meskipun hukum asal mencatat apa hutang itu ya boleh mubah. Ya, idza tadayantum bidai ini faktubu. Ya. Jika kamu berhutang maka tulislah. Ya, lebih aman ditulis sudah. Ya. Nah, datang bulan berikutnya. Ya. Mungkin sehari sebelum hari H. Ini sudah waktu sebelum kita WA lah. Akhi, ya. Afwan, ya jangan lupa besok waktunya pelunasan, pembayaran, ya. Sudah centang biru. Enggak ada jawaban. Bingung. Awal bingung. Nah, pokoknya kita ini kan lagi, kita ingatkan lagi, ya paginya kita kirim lagi, akhi, nah pokoknya gitu, ya waktunya bayar, belum ada jawaban, nah barulah kita telepon, ya, ya kita diangkat, wah ini sudah mulai ini, ya, nah dari sini lah merusak persahabatan, merusak ukhuwah, ya, oleh karenanya, ya. Mudah sebenarnya kalau kita ya oleh karenanya kalau dalam lembaga, dalam mungkin pondok pesantren atau dalam kumpulan organisasi mengetahui karakter seseorang itu, coba amanai dia uang. Ya uji dia 3 bulan. Kalau dia jujur insya Allah dia baik. Insya Allah baik. Ya tinggal mungkin dididik dengan sisi-sisi yang lain. Tapi kalau sudah tidak jujur, belit, ya pembelit. Bulet. Ya. Diarahkan ke sana, miber ke sana, dikejar ke situ, mencolok ke sini, terus ribet. Nah, tidak cocok lagi sudah. Ya, surati, bikin surat ya, akhi, antum mengundurkan diri saja. Ya, alasan sudah. Soalnya merusak nanti dalam sebuah lembaga, rusak. Ya, oleh karena untuk trainingnya itu begitu. Ya. Selain training keahlian adalah training kejujuran, karakter. Kalau seseorang itu sudah punya karakter jujur, karakter bertanggung jawab, ya itu insya Allah lebih enak dibimbing gitu. Ya. Terkadang itu tabiat, terkadang orang-orang seperti itu tabiat. Ya, maka kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Jadi jangan sampai ya itu terjangkit kepada kita. Kita harus sabar, sadar. Ya, kita kemudian jika kemudian pernah melakukan itu ya segera bertaubat, ya, karena zolim itu bahaya, ya, kezoliman itu bahaya. Kalau kita dosa kepada Allah, melakukan kemaksiatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengampun, ya, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudah, tidak, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bertaubat kembali kepada Allah dengan benar-benar taubat, Allah akan mengampuni dosa kita. Akan tapi kalau sudah urusan manusia, tidak bisa. Ya, harus mengembalikan haknya, harus minta maaf. Kalau urusan manusia, makanya kita jaga
hubungan kita dengan manusia. Oleh karena orang dikatakan soleh, betul-betul soleh ketika dia menjaga hubungan dia kepada Allah, juga menjaga hubungan dia kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada seorang wanita, ya, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ada wanita yang rajin puasa, rajin sholat malam, begini dan begitu, akan tapi siang harinya dia menghibah fulana, dia membicarakan aib fulana, dia begini-begini. Kata Nabi Muhammad SAW, wahiyya finnar, dia adalah penghuni neraka. Bayangkan itu, ya. Oleh karenanya, ayo kita perbaiki muamalah, ya, muamalah kita kepada Allah itu yang paling utama, kemudian juga muamalah kita kepada manusia. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, minimal kita tidak memberikan mudarat kepada manusia. Udah, kita jalan saja, ya. Kalau kita tidak bisa membahagiakan saudara kita, tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, minimal kita tidak melukai hatinya. Sudah, ya, itu sudah, ya. Ini fitnah syahwat ini, ya, berbahaya harta, ya. Oleh karenanya subhanallah, dengan fitnah harta ini banyak orang binasa, ya. Rela dia, ya, bahkan sampai ada yang mengatakan gini, cari yang haram saja susah, ya, cari yang haram saja susah. Sempit sekali pemikiran seperti ini, ya. Antum ini sok-sok, misalnya, ya akhi, riba itu kan tidak boleh, haram, ya, bukan haram tapi haram, ya, tidak boleh, dosa besar, ya. Antum harus berusaha untuk meninggalkan riba, ya. Nah, kemudian kita dikasih, ya cari yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Padahal, ya, rezeki Allah itu luas, ya. Inna ardallah wasi'ah, ya. Bahwasanya inna ardallahi wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah azza wajal luas, ya. Maka kita harus mencari bagaimana yang halal, ya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di antara juga fitnah bagi kita, terutama laki-laki, adalah fitnah an-nisa, fitnah wanita. Ini bahaya, ya, bahaya sekali, ya. Jadi jangan merasa aman dari fitnah wanita, ya. Bukan hanya untuk para pemuda, bapak-bapak ini juga bahaya, ya. Karena bapak-bapak ini juga masih ada yang namanya puber kedua, ya. Kadang wis umur 40 itu masih kepengen rabi maneh, ya. Terkadang begitu, itu fitnah, ya. Kalau misalnya mampu, kalau misalnya sudah punya kemampuan, ya tidak masalah, ya. Tapi kalau tidak, kemudian akan menimbulkan banyak kemudaratan, akan menimbulkan banyak hal-hal yang akan ya mudarat lah, ya. Maka ya kita harus menimbang maslahat dan mudarat, ya. Oleh karenanya ini bahaya, ya, bahaya sekali. Apalagi zaman media sosial, betapa banyak hubungan yang sudah dijalin 10 tahun, suami istri 20 tahun, rusak begitu saja hanya karena CLBK, ya. Cinta lama belum kelar, ya. Nah, ini bahaya nih, ya. Biasanya reuni, ya kan, karena reuni teman-teman SMA, waduh, ya, izin bi reuni, wah begitu, ya, ketemu sana, ketemu fulan, ketemu, naudzubillah, ikhtilat. Oleh karenanya agama Islam itu betul-betul memberikan batasan-batasan, ya, betul-betul memberikan batasan-batasan, dibatasi rambu-rambu, ya, agar tidak mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dilarang ikhtilat, ya, bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan, ya. Kalaupun harus ada laki-laki perempuan maka dipisah, ya, begitu. Kemudian juga dilarang untuk safar oleh perempuan sendirian, harus ada mahramnya. Dilarang kemudian mendekati zina. Di dalam ayatnya tidak dilarang zina, ya, tidak dilarang zina, bukan berarti tidak dilarang, tapi muqaddimah, karena zina itu muqaddimah, ya. Awalnya cuma, ya, chattingan, assalamualaikum ukhti, wah begitu, ya.
Waalaikumsalam akhi, sudah tahajud belum? Ya, ini lagi ruku. Gitu. Subhanallah. Ya, naudzubillah. Ya, ini begitu. Kadang-kadang ya kalau ikhwan itu kan gitu, ukhti. Kalau orang-orang nakal kan panggilannya bukan begitu. Kalau sudah ngaji ini kadang ta'aruf syar'i Ustaz. Ya, alasannya begitu. Ta'aruf syar'i itu gombal itu ya ikhwan. Itu bukan ta'aruf syar'i. Ya, ta'aruf syar'i itu antum datang ya ke rumahnya, ke bapaknya langsung gentle begitu. Ya, datang dulu ke Ustaz. Ya, saya sudah kayaknya udah mau menikah nih Ustaz. Ya, mungkin adalah santriwati Ustaz begitu, ya kan? Nah, ya dah, coba saya analisis dulu ya. Antum ini cocoknya yang mana? Begitu. Harus begitu. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu begitu. Karena zina itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Tidak mungkin orang tiba-tiba ketemu zina, tidak mungkin. Kan ada muqaddimahnya dulu, mungkin teleponan dulu, ya. Mungkin kemudian ketemuan dulu sehari, 2 hari, waliyadzubillah. Ya, oleh karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dekati saja tidak boleh, apalagi berzina, begitu. Itu namanya kalau di dalam bahasa ya usul itu qiyas al-aulawi. Ya. Jadi ya sesuatu yang lebih itu lebih dilarang lagi. Misalnya dalam Al-Qur'an contohnya qiyas aulawi. Ya wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata uff kepada orang tua. Berkata uff saja tidak boleh, apalagi menampar orang tua. Lebih tidak boleh lagi, begitu. Uff saja tidak boleh, apalagi yang lebih besar, ditampar, kemudian dicaci maki, itu lebih haram lagi. Nah, itu namanya qiyas aulawi. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahman wa rahmat, ini fitnah di antara fitnah syahwat. Dan ini fitnah semua laki-laki. Tidak peduli ustadz, tidak peduli ulama. Kalau sudah di hadapan wanita, ada pulirojo, raja. Kalau sudah di hadapan wanita, waduh, berat. Ya. Makanya ada solusi di dalam agama Islam yaitu menikah. Ya, tidak cukup 1 ya nambah, tidak cukup 2 nambah lagi, tidak cukup 3 nambah lagi. Terus, ya, yang paling penting adalah aman dari perbuatan zina. Terkadang, ya mohon maaf ibu-ibu, lebih ridho suaminya berzina daripada poligami. Ini salah. Hati-hati. Ya. Kalau suaminya misalnya jajan, nah istilahnya kalau bahasa orang-orang jalanan itu jajan, ya. Kalau di daerah Pasuruan sana ada namanya daerah Tretes, ya, daerah Tretes. Saya waktu itu pernah mau khutbah id, pakai jubah, pakai motor, Mas villa Mas, jadi naudzubillah, jadi ya nggak berpikir dia nih, saya ini mau khutbah, ya. Subhanallah. Coba kalau antum, monggo Mbak, gitu coba. Nah, ya kan bahaya kan. Ya, diuji keimanan kita. Ya, itu pagi-pagi tuh sebelum subuh. Luar biasa. Naudzubillah. Apalagi di situ daerahnya dingin, dekat Gunung Penanggungan. Ya, arah Gunung Arjuna. Ya, subhanallah. Bayangkan. Ya. Bahaya fitnah syahwat. Ya. Jadi kemudian suaminya terjatuh ke dalam zina waliyadzubillah. Lalu kemudian istrinya tahu, lalu kemudian suaminya minta maaf. Ya nggak apa-apa, ya nggak usah diulangi lagi. Nah, dimaafkan. Coba misalnya itu zina, padahal itu dosa besar. Ya, kemudian ada suami yang satunya lagi mungkin ketahuan, ya, dia nikah lagi, langsung minta talak, wis tolak aja wis, begitu. Ya itu kadang ini harus diperbaiki hati kita. Ya, oleh karenanya kalau pengen suami kita tidak macam-macam, ya harusnya kita sadar diri. Ya, jadi harus istri-istri harus apa? Berhias diri, melayani dengan baik. Ya, jadi begitu. Jangan kemudian suami pulang dari rumahnya udah capek-capek kerja, ya masih pakai daster bau dapur. Ya, jadi suaminya tidak selera lagi sudah. Ya, coba suaminya datang, ya mau panas atau dingin Mas. Nah begitu. Jadi disambut dulu. Jadi jangan langsung diinterogasi. Banyak kan ibu-ibu langsung interogasi. Tokondi. Nah, gitu. Ya, dari mana?
Kita capek, pikiran sumpek dari luar itu. Harusnya kan disambut, ya. Ya. Mau apa mau panas atau dingin, ya. Ya, mau sudah saya siapkan ini begini begitu. Ya, subhanallah. Jadi istri-istri harus membantu agar suaminya tidak terjatuh ke dalam fitnah wanita ini. Ya, bagi yang jomblo-jomblo ya segera menikah. Ya ma'syaros sabab. Manis tato amin kumul ba'ah. Wahai para pemuda, di situ digunakan asyabab, para pemuda. Kenapa kok nggak digunakan para tetua? Ya, karena yang banyak terfitnah di kalangan muda. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang-orang tua juga terfitnah. Ya. Di situ dipakai lil aghlabiyah untuk kebanyakan pemuda ini kan yang terjatuh ke dalam fitnah wanita. Manis tato amin kumul ba'ah. Kalau kalian sudah siap, sudah punya bekal, ya sudah punya mungkin maisha, sudah mampu melayani istri, falyatazawwaj, maka nikahlah. Ya. Di antara faedahnya fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah akan bisa menundukkan pandangan. Kalau kita masih jomblo kadang masih jelalatan, delok rono, delok rene, ya. Sengaja. Kalau ditanya, "Ya, akhi, cuci mata, Ustaz." Ya, subhanallah. Ya, kalau diingatkan, "Ya, akhi, enggak boleh, ya, akhi." Man Ustaz, ya. Ya, dilihat, haram enggak dilihat. Man Ustaz, barang bagus, ya. Nah, ini terkadang begitu. Naudzubillah. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati. Ya, dua fitnah yang akan membinasakan kita. Yang pertama adalah fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Ya, syahwat ini banyak macamnya tadi. Ya, di antaranya adalah harta, kemudian wanita, anak-anak kita dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya, kalau kita mau bahas ya mungkin sampai subuh belum selesai, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Insyaallah yang bertanya dapat hadiah. Ini sudah disiapkan hadiahnya, ya. Yang bisa dijawab, yang tidak wallahu taala alam. Nah, Ustaz, saya seorang mahasiswa yang kuliah umum. Teman-teman kuliah anak kebanyakan akhwat, masya Allah. Ya. Sehingga sulit menghindari interaksi dengan mereka karena adanya keperluan kuliah. Yes. Kadang modus ini biasanya. Ya. Alasan aja ini keperluan. Pertanyaannya, sebatas apa anak ya bisa berinteraksi dengan mereka dan mohon nasihatnya agar tidak terjebak ke dalam fitnah wanita. Nah, ya. Kalau keadaan seperti itu, ya maka interaksi sebutuhnya saja. Tidak usah kemudian diladeni, kemudian ya kerja kelompok dianterin, kemudian diajak makan siang, makan malam, makan pagi, fitnah itu sudah. Nah, sudah sebutuhnya kita juga harus istilahnya cuek gitu lah. Ya, bukan berarti jual mahal, tidak. Ya. Ikhwan ya berarti harus jual mahal, ya. Itu yang namanya ikhwan orisinil. Ya kan ada ikhwan KW, ya. Bakwan, ya. Buaya darat, ya. Jadi harus berusaha mampu mengendalikan, ya, agar kita tidak bisa berhubungan dengan mereka sebisanya. Kecuali kalau hal-hal yang darurat, ya. Misalnya masalah tugas, masalah yang mendesak dan lain sebagainya. Jadi ya diminimalisir agar kita tidak terlalu banyak berinteraksi, ya. Wallahu taala alam. Ya, karena fitnah wanita ini dahsyat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya, ya, setelah ini adalah fitnah, kecuali fitnah wanita. Berbahaya. Jadi kita tidak boleh merasa aman mentang-mentang kita sudah ngaji, sudah jenggotan, kemudian pasti tidak suka wong wedok, tidak senang perempuan. Itu dusta itu, ya. Selama kita masih normal, ya kita masih suka perempuan. Kecuali atau sudah tidak normal, ya. Itunya sudah pedot, ya. Syahwatnya sudah pedot, barulah tidak suka perempuan misalnya. Ya. Selama antum masih laki-laki normal, ya sudah di situ antum harus menjaga. Ya.
Bukan hanya yang muda ya, yang tua-tua juga harus dijaga, ya bahaya. Nah, kemudian barakallahu fikum, assalamualaikum. Bagaimana cara kita menghadapi fitnah wanita? Masya Allah, ini fitnah wanita. Apalagi anak seorang mahasiswa, rata-rata mahasiswa ini, ya, yang sangat banyak dan besar fitnah wanitanya di lingkungan kampus, ya. Qadarullah anak jomblo Ustaz. Ini enggak usah curhat sudah. Ini curhat segala. Antum ini, ya. Ya, ini pengalaman saya. Ya, saya kuliah di Mesir. Ya, saya kuliah di Mesir 5 tahun. Jadi di Mesir itu subhanallah. Ya, akhwatnya itu enggak kayak di Indonesia. Ya. Mulus-mulus. Ya. Pokoknya luar biasa. Ya. Lebih besar fitnahnya. Ya, makanya kalau kita tidak menikah, bahaya. Ya, oleh karena ketika itu, ya saya tidak bisa terus seperti ini. Ya, daripada saya nanti takut terjadi fitnah, harus menikah. Oleh karena saya menikah itu, ya pas masa-masa kuliah itu, bukan pada jam kuliah ya, pas ya hari libur gitu. Ya, jam kuliah kan kasihan dosennya nanti, ya nunggu kita akad. Alhamdulillah ketika itu diberi kemudahan untuk menikah, ya itu lebih menundukkan pandangan kita. Ya, kalau bisa menikah tidak apa-apa kalau kita punya ya kemampuan, ya di lobi orang tuanya menikah sambil belajar nikmat ya kawan. Pulang kuliah sudah ada nyiapkan, ayo mas mandi, gitu enak, ya makan. Kalau kita nikah itu kita kaya, ya kita bisa kaya. Ya. Buktinya apa? Dulu yang kita punya piring 1, ya sendok 1. Kalau udah nikah minimal sendoknya dari 2, ya kan lebih dari 1. Kan makan bareng, kaya. Ya. Subhanallah. Jadi kita bisa menikmati di usia-usia begini mahasiswa ini rentan aja fitnah wanita ini. Ya, hati-hati. Ya. Bahkan anak-anak pondok pesantren itu kalau tidak segera dinikahkan, itu sekarang fitnahnya luar biasa, ngeri. Ya, oleh karena itu tanggung jawab orang tua. Jadi jangan sempit pemikiran kita ya. Jadi menikah itu harus sudah mapan, harus sudah punya ini punya. Selama kita masih bisa membiayai, kita masih mampu orang tua, ya kita mampu, maka fasilitasi anak kita untuk menikah. Ya, tidak apa-apa awalnya dari kita, kemudian kita didik. Ayo Nina, ini tanggung jawab ini begini ini begitu. Daripada anak kita itu kalau sudah nikah hukumnya wajib bagi dia. Karena nikah ada beberapa tingkatan, ada sampai hukumnya wajib. Ya. Kalau sudah wajib tingkatannya, sudah tidak bisa menahan syahwat, wajib dia menikah. Kalau dia masih bisa ya menahan syahwat dengan puasa, dengan aktivitas yang bermanfaat, maka ya hukumnya sunnah. Ya. Oleh karenanya kita harus terus memohon kepada Allah, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian jika kita mampu, ya kita menikah. Ya. Tidak mengapa. Karena berjuang dari nol itu indah. Ya. Kalau mahasiswa kan otomatis ya nanti ngekos, ya toh? Nanti ya enggak apa-apa. Justru disitulah keindahannya. Nanti ketika kita sudah mungkin sukses, oh iya ya, dulu kita ngekos ya. Pindah sana, pindah sini, jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Enggak apa-apa. Iya. Namanya juga berjuang. Ya, berjuang. Itu lebih indah itu. Berjuang dari nol. Ya, subhanallah. Jadi jangan takut. Ya. Kalau kita miskin, Allah akan berikan kekayaan. Ya. Justru dengan menikah, subhanallah. Saya rasakan, ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya awalnya belum nikah tuh ya kita hidup biasa-biasa saja. Ketika kita sudah berusaha ingin menikah, niatan menikah, subhanallah. Dah tahu rezeki itu ada saja. Kayak ibaratkan dicor-cor gitu loh. Ya, subhanallah. Dikucurkan gitu. Banyak sekali luar biasa. Ya. Oleh karena jangan takut menikah. Ya, subhanallah. Oleh karenanya ya nasihat saya berusaha menikah. Ya. Oleh karena santri-santri kita di pondok itu, ya, kalau sudah ya kerjaannya pusing aja, nah, saya nikahkan dengan santriwati. Ya, enggak apa-apa. Asal syaratnya, oleh karenanya syarat masuk pondok saya itu
Di antaranya adalah mau menikah dengan santriwati. Begitu. Ya, wes kita sediakan. Ya. Karena zaman sekarang itu pendidikan luar biasa. Ya, ini harus tanggung jawab guru. Guru itu harus mengetahui ya bagaimana muridnya. Kalau dia sudah wajib menikah, udah kita harus carikan jodoh. Ya, dengan syarat ketika dia menikah harus tetap belajar. Tetap belajar ya dan bantu pondok. Ya, karena nanti di pondok ini begitu perjodohan. Ya, biar tidak kemana-mana. Ya, nanti kalau tidak dijodohkan anak putra Lumajang sini nggak dijodohkan dengan sini, wih nanti kemana-mana dia dapat orang sana, dapat orang sana, sehingga putra daerahnya tidak ada yang pulang. Nah, jadi begitu, ya triknya agar ya lingkungan kita semakin banyak. Alhamdulillah di pondok kita sudah banyak yang menikah. Ya, kemarin terakhir kita baru menikahkan 3 orang. Ini kemudian nambah kemarin mau 2 orang. Santri-santri kita, ya kita nikahkan dengan santriwati. Alhamdulillah, ya kehidupan mungkin mereka, alhamdulillah dengan dinikahkan mereka lebih produktif lagi, lebih semangat. Tentunya karena nikah dengan ilmu, bukan hanya modal semangat. Kalau modal semangat, ya nanti rusak jadinya. Ya, jadi begitu. Ya, kalau diusahakan bisa menikah. Ya, kalau misalnya faktor orang tua nanti kemudian ini, ya diyakinkan saja. Ya, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana bisa ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nah, ini kemudian yang mungkin yang terakhir ya. Apa Ustaz, Anda mau perihal tabiat. Apakah bila tabiat kita ya atau perangai kita buruk, apakah itu bisa dirubah dan mohon saran untuk cara merubahnya? Ya. Nah, ya bisa ya ikhwan. Bisa dirubah. Ya, akan tapi ya sabar. Sabar dalam merubah, kemudian juga pelan-pelan, ya. Karena kadang tabiatnya sudah mengakar puluhan tahun, ya, otomatis juga kadang, ya, merubahnya juga susah. Ya, akan tapi senantiasa mohon pertolongan dari Allah. Ya, apa sih yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah itu maha memberikan kemudahan. Kalau kita dekat dengan Allah, kita dekati Allah. Kita dekati Allah, Allah akan berikan kemudahan. Ya, kita dekati Allah. Ya Allah minta, ya, berikanlah kemudahan, berilah kemudahan. Ya. Oleh karenanya kita di Riau itu bikin pondok bengkel. Ya. Jadi kita bikin pondok kaderisasi, ada juga pondok bengkel. Ini pondok bengkel ini ya Allah. Ya, mantan penjahat, mantan pembunuh, mantan pezina, mantan preman masuk pondok. Otomatis mereka tabiatnya tuh buruk. Tapi dengan berusaha kita kasih kemudian ya nasihat-nasihat dari hati ke hati. Ya itu minimal walaupun tidak 100% langsung berubah, ya pelan-pelan, perlahan. Karena tabiatnya sudah mengakar. Ada santri kita itu, ya sehari itu bisa 2 pak ngerokok. Ya mantan preman, masuk pondok, ya sudah mulai ditinggalkan. Sudah berapa? 1 pak. Ya. Terus ditinggalkan. Terakhir saya tanya, sudah berapa? 5 batang. Nah, bentar lagi kapan kira-kira mau habis? Ya doakanlah Ustaz semoga. Nah, gitu. Sabar. Ya. Karena kadang orang itu begitu meninggalkan sesuatu yang sudah melengket, sudah tertancap kokoh itu susah. Butuh kesabaran, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengarkan nasihat. Kadang hati kita ini kan keras. Ya, tapi sekeras-kerasnya hati, kalau terus dikasih kucuran air, bagaikan air itu nasihat, ya, insya Allah akan pecah itu. Hati kita akan melunak, luluh, ya. Betapa dulu kerasnya hati dari ya sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk menerima Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala lunakkan hatinya. Khalid bin Walid, ya, panglima perang yang tidak pernah kalah dalam kancah peperangan jihad fisabilillah. Ya. Kemudian beliau menjadi panglima terbaik, salah satu panglima terbaik dalam Islam. Ya. Jadi begitu, berusaha minta tolong kepada Allah, ya. Oh, hadiahnya cuma 3. 2 lagi. Ya. Waktunya masih setengah 8. Hadiahnya masih sisa 2. Ya. Ada yang mau bertanya lagi atau taib.
Naam. Ya. Naudzubillah. Baik. Naam. Naam. Hada huwa syaitan. Ini syaitan ini. Ya, HP. Ya. Sekarang kita ketinggalan HP, bingung setengah mati. Balik lagi. Ya. Mushafnya ketinggalan, wis bapak wis. Kan iso ya HP. Ya, begitu sekarang. Ya, subhanallah. Ini adalah antara dua ya ikhwan, antara nikmat ya dan apa? Kebinasaan. Bisa menjadi nikmat kalau kita gunakan dengan baik. Gunakan menyambung silaturahmi, gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk mencari fawaid ilmu. Ya, karena banyak di sini ilmu. Ya, betapa banyak kita melihat YouTube-nya para masyayikh, ilmu semua isinya. Kita download kitab-kitab, ya PDF, ilmu semua isinya. Kalau kita gunakan untuk itu nikmah wa barokah. Ya, kita gunakan dengan streaming, nge-share fawaid, buat poster, kita share bagi-bagi, berdakwah di jalan Allah. Ataupun juga buat jualan, kan bisa. Jualan online, Shopee, ya, wis pokoknya begitulah, ya. Subhanallah. Nikmat luar biasa. Akan tapi bisa menjadi ya kebinasaan bagi kita kalau kita gunakan ini bukan pada jalan yang benar. Dan banyaknya kita tergelincir pada hal itu. Kita gunakan ini untuk hal-hal yang buruk. Ya, menonton video-video yang buruk, mendengarkan musik-musik, kemudian digunakan untuk ya hal-hal yang haram. Ya, menipu mungkin bahkan atau yang lainnya. Mengadu domba, memfitnah, luar biasa. Ya, ini ketika itu akan menjadi binasa. Kita akan menjadi binasanya karena fitnah. Ya, oleh karenanya tidaklah ya ada kiat yang paling ya yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengilmui mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Sehingga kita bisa membedakan, oh HP ini gunanya untuk ini. Ya, HP ini gunanya untuk ini. Alhamdulillah guru-guru kita ya, masyayikh kita ya mereka punya HP. Ya. Tapi mereka gunakan HP-nya untuk murojaah Al-Qur'an. Kalau misalnya lagi di perjalanan, kalau lagi di apa, digunakan untuk membaca kitab-kitab PDF, ya, digunakan untuk menulis. Luar biasa. Berfaedah, menyebarkan dakwah kepada umat. Oleh karenanya saya pernah mendapatkan nasihat dari guru kita Ustadzuna Muhammad Adi Hafizahullah Ta'ala, Nabi Ibrahim, ya, HP itu gunakan cuma dua. Kalau enggak bisa gunakan untuk dua itu, lebih baik enggak usah HP ya. Yang pertama gunakan untuk dakwah ilallah, yang kedua gunakan untuk mencari rezeki. Bisa toh kita dapat rezeki dari sini? Bisa, kita jualan online, di-upload begini begitu, dapat rezeki. Tapi kalau udah keluar dari itu hanya untuk berhahihi, hanya untuk main-main, membuang-buang waktu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Ya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah sekarang ya kita juga terkadang terjebak, ya. Apalagi kalau sudah ada yang viral-viral. Seru itu. Apalagi kalau sudah debat. Paling pertama itu ditunggu itu. Bahkan sengaja dibuat notifikasi ngeder. Kalau sudah ngeder ini ada jawaban ini. Debat kemudian digunakan untuk ini dan itu. Ya, hati-hati. Kalau ini kita gunakan dengan baik maka menjadi nikmat. Ya. Alhamdulillah ya ikhwan. Ya, kita gunakan ini, Masya Allah. Ya. Beberapa kali kita kemudian bisa bertatap muka secara Zoom dengan masyayikh. Ya, dengan ini kita nikmat ini, nikmat. Ya. Yang syekh jaraknya di Saudi sana, kita di sini, jadi dekat. Mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan untuk tidak yang semestinya, ini menjadi bumerang lagi. Akan kita ya ditanya nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat ini kau gunakan. Ya, oleh karenanya ilmu, ayo ilmui.
kita ilmu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Kita sudah tahu yang hak, kita gunakan untuk hak. Ya. Jadi itu saja, dua. Kalau enggak dua, mending tinggalkan saja. Pakai HP jadul. Ya. Enggak usah Android-Androidan. Tapi karena mau enggak mau zamannya memang zaman sekarang ini, zaman ini sudah. Ya. Yang paling penting bagaimana kita bisa. Kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita. Ya. Karena kalau sudah kecanduan ini luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita diatur HP. Ya, jangan sampai kita diatur kita harus bisa mengatur ini. Ya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk ini, kapan. Jadi enggak setiap saat harus megang ini. Jadi ada jam-jamnya, kita bisa ngatur. Ya, kita bisa ngatur. Jangan pula kita diatur. Jadi ya, kayaknya enggak bisa hidup tanpa ini gitu lah. Ya. Ini begitu. Oleh karenanya di antara ya yang praktek ya tatbik yang saya lakukan itu untuk agar tidak terlalu kecanduan dengan ini, saya masuk ke pedalaman. Ya, berdakwah ke pedalaman. Enggak ada sinyal. Ya. Enggak ada sinyal. Jadi enggak ada fungsinya dia. Paling ya baca artikel-artikel yang sudah di-save, yang sudah di-download gitu aja. Ya, atau video-video yang sudah ter-save ya di memori, itu aja. Ya. Sehingga kita kadang satu pekan di pedalaman, sehingga ya sudah kehidupan nyata gitu lah. Ya. Jadi bukan hanya kita kan sekarang banyaknya hidup maya. Ya, padahal mayanya tidak pernah kelihatan. Ya. Jadi kadang kehidupan maya nih, ya. Sampai anak lupa bapaknya, bapaknya lupa anaknya. Tidak tahu mana anakku. Ya, saking terlalu ya fokus di dunia maya. Sehingga dunia nyata kita ini oleh karena cobalah praktek gitu. Ya, kadang kita mungkin nanti akan camping satu pekan di atas gunung sana yang tidak ada sinyal misalnya. Ya belajar kajian di sana, daurah satu pekan. Ndak HP-an blas. Nah, kadang harus praktek begitu. Satu pekan. Kira-kira bisa enggak? Apa bingung? Ya. Kalau sudah bingung gitu ya, berarti kurang gitu. Ya. Jadi apa-apa. Tinggalkan dulu misalnya satu pekan. Kita ngaji fokus menyelesaikan satu kitab dua. Wih, luar biasa. Kita akan merasakan kenikmatan kehidupan di alam nyata. Ya, itu di antara contoh ya prakteknya. Ya, sehingga kita mungkin 4 hari, 3 hari di pedalaman, ya, barulah kemudian ketika sudah sampai di daratan, sudah sampai yang barulah banyak masuk. Wah, ya, sibuk lagi dan lain sebagainya. Ya, oleh karena kita harus mengilmui. Kemudian kita tentunya terus minta tolong kepada Allah. Ya, karena semua orang yang bisa menggunakan ini dengan baik itu adalah taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Satu lagi, terakhir. Dana. Tak ada. Kadang kita antara ngaji sama pekerja. Nah, Bagaimana kita mengatasi? ya tergantung. Kalau pekerjaan kita itu memang wajib, ya, dan ngaji bisa maksudnya kalau ngajinya setiap hari, ya boleh kita mengutamakan pekerjaan, ya, karena yang wajib itu adalah bekerja, ya. Tapi jangan kerja terus lupa ngaji. Nah, itu yang salah. Ya, kalau kita sudah terikat akad dan lain sebagainya, nah kemudian barulah kita luangkan. Masuk kerja terus nggak ada liburnya toh? Ya, kalau kita kerja terus nggak ada liburnya, kita menjadi abnaud dunya, anaknya dunia. Ya, kan ada waktu-waktu liburnya. Disitulah kita gunakan untuk ngaji. Kalau kita pengen fokus, ya sudahlah. Ya, bagaimana pekerjaan itu? Ya, bagaimana caranya? Misalnya kita investasi, kita kerjasama, misalnya begitu. Sehingga kita bisa fokus untuk belajar. Tapi kalau kita bukan thalibul ilmi yang kemudian nanti akan menjadi dai dan lain sebagainya, sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya, maka ya sudah. Ya, yang paling penting jangan sampai satu pekan itu tidak ada ngajinya. Ya, satu pekan itu jangan sampai tidak ada ngajinya ya, Pak. Kalau kita satu pekan sudah tidak ada ngajinya, itu ibarat mobil tidak diisi bensin, kira-kira gitu. Motor tidak diisi bensin, dipakai terus.
nyandet, akhirnya dituntun. Lambat jalannya. Ya, tidak bekerja otak kita. Banyak fitnah, subhat masuk. Tidak selesai. Ya. Kemudian akan cepat futur. Tidak mau lagi ngaji. Naudzubillah. Oleh karena minimal 1 pekan itu sekali. Ya. Nah, kalau penuntut ilmu ya 1 pekan ya. Maksudnya kalau penuntut ilmu yang benar-benar ngaji kitab ya tiap hari kalau bisa. Ya, tapi kalau misalnya itu susah, kesulitan dan sebagainya, ya nggak apa-apa 1 pekan sekali. Minimal ada. Jangan sampai kosong waktu kita ini tanpa mendengarkan nasihat ilmu. Ya, karena kalau tidak bahaya. Ya, hati kita akan kering, akan kosong dan rawan. Ya, rawan disusupi dengan berbagai macam fitnah. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, illam tastaghil nafsaka bil haq istaghalatka bil batil. Kalau kalian menyibukkan kepada yang hak, kebenaran, ketaatan, maka dirimu akan disibukkan dengan hal yang batil. Ya, minimal sia-sia. Ya, minimal sia-sia. Ya, wallahu taala alam. Semoga ini bermanfaat. Sedikit ini semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai simpanan kelak nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.